Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru seputar P3K tahun 2024 yang semakin hari semakin dekat. Oke, langsung saja kita ke informasinya ya Bapak Ibu ya. Ini ada kemarin ya Minggu 21 Juli 2024 dari media elektronik jpnn.com ya Bapak Ibu ya. Ini ada 3 pokok ya pernyataan Mas Anas menjelang pendaftaran P3K 2024 menabung masalah. Oke. Jadi di sini sudah akhir Juli ya Bapak Ibu ya. Memang apa akan logikanya semakin dekat ya untuk PPPK 2024 ini semakin dekat. Nah, jadi teman-teman wajib persiapan mulai dari berkas yang dibutuhkan dan materi yang akan diteskan nantinya tentunya harus dipersiapkan matang-matang ya Bapak Ibu ya supaya nanti Bapak Ibu itu mendapatkan nilai yang maksimal ya kan. Nilainya itu maksimal sehingga nanti peringkatnya itu bisa peringkat 1 Bapak Ibu ya. Nilainya itu maksimal sehingga teman-teman bisa belajar di platform-platform yang sudah banyak secara online ya. Materi P3K 2024. Oke. Nah, di sini jpnn.com Makassar ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada sebuah berita bahwa menjelang pendaftaran P3K 2024 yang digadang-gadang dibuka Juli Agustus, Menteri Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas ini juga menyampaikan pernyataan penting ya berkaitan dengan nasib honorer. Pertama, Menteri Bapak Azwar Anas menegaskan ya bahwa ke depan sesuai dengan amanat UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN hanya ada 2 jenis status PNS dan PPPK. Oke, jadi di sini memang sudah jelas sudah diatur ya di UU nomor 20 tahun 2023 bahwa ASN itu Bapak Ibu ya ada 2. Bisa posisinya sebagai pegawai negeri sipil atau teman-teman posisinya sebagai PPPK. Nah, ini sama saja ya kan, dua-duanya ini posisinya itu sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Nah, seperti itu. Jadi memang ini sudah mendekati akhir Juli ya kan. Makanya di sini ada pernyataan Juli Agustus. Juli Agustus. Oke, Juli Agustus. Nah, di sini memang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Memang harus disiapkan matang-matang tentunya pada saat kita meng-up identitas ya kan. Identitas itu harus valid dan sudah terintegrasi secara online ya di Dukcapil. Seperti itu. Di sini ini sudah ada pernyataan bahwa 1 itu adalah PNS dan kedua adalah P3K. Sesuai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar Jumat kemarin ya kan 19 Juli 2024. Kemudian pernyataan kedua apa? Ya, pernyataan kedua itu adalah Menteri Bapak Azwar Anas menyatakan P3K itu terbagi dalam 2 kategori. Ada P3K penuh waktu, ada part-time atau paruh waktu. Nah, di sini PPK paruh waktu ini sebagai apa sih? Sebagai solusi untuk Pemda ya kan, jika anggarannya itu tidak mencapai target yang diinginkan ya Bapak Ibu ya, untuk menggaji P3K penuh waktu kan anggarannya banyak. Nah, ini solusi bagi Pemda tetap mengangkat P3K, cuma endingnya itu dia itu kenanya di part time, otomatis anggarannya lebih sedikit. Yang penting apa, semuanya itu bisa dituntaskan di tahun ini karena tahun 2024 ini harus sudah clear ya Bapak Ibu ya, sudah tidak ada honorer lagi, ini sudah batas maksimal lah istilahnya seperti itu. Ini adalah solusi terbaik ya menurut Bapak Azwar Anas. Ketika dibahas lagi P3K nanti ada 2 status, ini ada penuh waktu sama paruh waktu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bagi daerah ya kan yang anggarannya belum siap. Nah, sambung Menteri Bapak Azwar Anas, status honorer yang ada sekarang naik menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini solusi efektif ya menurut beliau Bapak Ibu ya. Ini adalah solusi efektif. Mengapa? Karena ini untuk menghindari ya PHK honorer ya. Ini solusi efektif harusnya misalkan dia itu di Pemdanya itu misalkan anggarannya sedikit, ya ini solusi paling efektif ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah honorer di tiap daerah yang ada. Nanti anggarannya beda-beda ya tiap anggaran. Kalau kota besar biasanya tidak ada masalah, anggarannya besar seperti itu. Nah, kemudian bagi daerah ya kan, bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, mereka bisa diseleksi untuk mendayakan menjadi P3K penuh waktu. Ketiga, instansi boleh merekrut pegawai non-ASN dengan syarat sesuai kebutuhan dan mendapat
izin dari Kemenpan RB. Nah, di sini ada rekrutan non ASN, tetapi notabene ini harus sesuai kriteria ya, minimal ya sudah masuk database-nya BKN. Ini sudah teman-teman sudah masuk database BKN, ini memang diutamakan ya. Artinya ada prioritas lain ya kan. Mungkin nanti diprioritaskan sehingga teman-teman itu bisa diangkat di tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada suatu kesimpulan Bapak Ibu ya, di mana dengan demikian dengan status yang beralih ini mereka tidak di PHK. Lah ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita sekarang sudah menutup, tidak boleh ada penerimaan dengan nama apapun kecuali izin dari Menpan RB. Nah, seperti ini. Nah, kemudian seluruh non ASN diangkat. Nah, ini pernyataannya beliau ya Bapak Ibu ya. Nah, diangkat di mana di seluruh instansi yang tidak ada lagi pegawai honorer. Nah, kalimat Mas Azwar Anas ini yang menggunakan mereka tidak di PHK menjadi semacam penegasan bahwa para non ASN bakal diangkat menjadi P3K. Nah, ini sudah resmi ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman yang notabene itu sudah ada di database-nya BKN, itu peluang besar ya. Ini peluang besar untuk menjadi ASN P3K di tahun ini ya Bapak Ibu ya. Ini benar-benar peluang yang sangat besar. Nah, kan karena ini menegaskan tidak ada PHK ya kan. Jadi ya ini dinaikkan menjadi P3K, nggak tahu nanti paruh waktu atau penuh waktu, tergantung kualitas anggaran di tiap daerah seperti itu. Meski faktanya Bapak Ibu ya, faktanya di Jakarta itu banyak honorer kehilangan pekerjaan dampak kebijakan cleansing dan kontroversial itu seperti itu. Nah, di sini kriteria menjadi part-time gimana? Nah, ini masih dibahas ya Bapak Ibu ya, masih digodok ya. Tentang pernyataan Bapak Azwar Anas di sini mengindikasikan pemerintah berupaya mengangkat seluruh honorer menjadi P3K meski sebagian hanya sebagai P3K part-time. Sudah pasti para honorer memilih untuk yang penuh waktu ya dibandingkan part-time seperti itu. Yang masih menjadi teka-teki itu adalah gerbongnya itu gimana ya kan, kriteria honorer yang jadi part-time itu gimana, apakah masa pengabdian ya kan, atau masuk dan tidaknya database atau gimana. Dari pernyataan Mas Anas ini seolah-olah dengan adanya kemampuan fiskal rendah dipersilakan mengangkat honorer jadi P3K yang part-time. Nah, di sini misalnya di sini guru honorer ya Bapak Ibu ya, contohnya ini guru honorer hanya akan berstatus PPK part-time gara-gara Pemda tidak punya anggaran dan membayar hak penuh waktu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini pemerintah juga menabung masalah nih ya, ini pernyataannya. Poin ketiga pernyataan Bapak Azwar Anas ini membeli peluang instansi untuk merekrut pegawai non ASN meski dengan embel-embel izin. Nah, di sini sesuai dengan pasal 66 UU nomor 20 tahun 2023, pegawai non-ASN atau namanya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Jadi mau tidak mau itu harus selesai di tahun ini Bapak Ibu ya. Oke. Jika pemerintah ini Bapak Ibu ya mau konsisten dengan amanat UASN, mestinya kebutuhan pegawai yang mendesak bisa diisi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada konsep ya penataan non ASN, memang sudah ada angan-angan sih atau rencana untuk teman-teman dari pihak Panselnas itu membuka P3K paruh waktu. Yaitu tadi dasarnya itu anggaran dari Pemda, ya kan, menyesuaikan anggaran dari Pemda. Nah, kalau kita angkat penuh waktu semua itu kayaknya tidak akan bisa ya terrealisasi karena anggaran di Pemdanya itu berbeda-beda. Ada yang anggarannya besar ya kan, anggarannya besar, nah nanti bisa merekrut penuh waktu. Kalau anggarannya kecil ya kan, nanti diarahkan oleh Bapak Azwar Anas ini mengangkatnya itu P3K part-time atau paruh waktu. Di sini juga masih proses ya Bapak Ibu, kita tunggu saja pengadaan ASN on progress persetujuan Presiden. Nah, jadi itu solusi yang paling efektif ya untuk menyelesaikan masalah honorer, di mana akan ada solusi atau terobosan P3K yang part-time. Meskipun ini belum muncul ya, regulasinya memang belum ditetapkan, cuma ini sudah koordinasi ya para pihak Panselnas itu memang itu tadi. Jadi PNS itu
PNS dan P3K. Kalau PNS sudah nggak diganggu gugat ya. Kalau P3K nanti bisa dialihkan ke P3K part-time seperti itu. Mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu ya menonton channelnya Kak Furkon. Intinya tetap semangat. Oke, tetap semangat dan berdoa supaya nanti teman-teman juga bisa menjadi ASN P3K di tahun ini. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Sekian info dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.